Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana setting awal keuangan perusahaan atau toko Bapak Ibu. Nah, caranya di sini di atas ada tombol segitiga. Nah, di sini ada menu keuangan Bapak Ibu. Keuangan ini apa? Di sini sudah disediakan yang namanya grup akun. Klik grup akun. Nah, grup akunnya itu ada kas, ada bank, persediaan, piutang, modal kas, modal bank, hutang, penjualan toko, pendapatan lainnya. Kemudian terakhir adalah biaya. Nah, ini adalah aturan yang sudah disediakan di aplikasi. Bapak Ibu bisa menambahkan kalau ada tambahan lain, misalkan asetnya, misalkan tanah, itu bisa ditambahkan di sini. Kalau nggak ada ya cuma ini. Sebenarnya ini hanya untuk laporan keuangan yang kompleks itu harus ada ini. Kemudian yang kedua yaitu akun keuangan. Akun keuangan. Apa sih akun keuangan itu? Nah, ketika tadi kita menambahkan produk, padahal ini retail ya, itu ikutnya setiap produk itu ikut di akun penjualan pendapatan minuman. Nah, kalau mau diedit, misalkan ikutnya di pendapatan toko gitu aja, itu bisa diedit, editnya di sini Bapak Ibu. Jadi semua produk yang terjual itu masuknya di pendapatan toko. Jadi cuman namanya di aplikasi ini defaultnya yaitu penjualan pendatapan minuman. Untuk yang kedua ada biaya bahan. Biaya bahan itu kalau Bapak Ibu mau apa? Toko Bapak Ibu itu sebuah toko misalkan bakso, biaya bahannya dimasukkan di sini. Misalkan memproduksi sebuah bakso sehari itu biaya bahannya itu misalkan habisnya 1 juta, kemudian penjualannya habis 2 juta, berarti nanti penjualan dikurangi biaya bahan itu berapa? Itu adalah laba bersih setiap harinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada biaya operasional. Biaya operasional itu apa saja? Bisa saja Bapak Ibu menambahkan yaitu biaya pegawai kalau ada toko pegawai atau kasir. Kemudian yang kedua ada biaya tambahan lagi, biaya operasional, misalkan biaya sewa apa gitu, itu dimasukkan di biaya operasional. Kemudian yang keempat yaitu biaya transport. Biaya transport, kalau biaya transport itu misalkan setiap hari itu menghabiskan biaya transport berapa. Kalau pegawainya dikasih transport ya dimasukkan di sini. Karena apa? Nanti semua pendapatan akan dikurangi semua biaya-biaya yang ada di sini. Kemudian yang kelima biaya listrik. Biaya listrik itu biasanya kan 1 bulan sekali, 1 bulan sekali bisa dimasukkan di sini. Kemudian biaya air, kemudian biaya gas. Biaya gas kalau perusahaan Bapak Ibu menggunakan gas tiap hari itu kemudian biaya gasnya dimasukkan juga bisa di sini. Kemudian ada biaya lainnya, biaya lainnya. Kalau mau ditambahkan lagi, ini adalah biaya yang kita riset setiap perusahaan itu ini. Kalau ada tambahan lagi bisa Bapak Ibu menambahkan. Misalkan contoh, kalau toko Bapak Ibu masih sewa, bisa ditambahkan di sini adalah biaya sewa toko. Tambahkan di sini. Itu akan mengurangi pendapatan nantinya ya. Nah, kemudian gimana sih cara mentransaksikannya di sini? Di sini Bapak Ibu ada namanya transaksi kas bank di bawah. Klik transaksi kas bank. Di situ ada menu tombol tambah. Klik tombol tambah. Nah, di sini misalkan toko ada ketika pertama kali buka, misalkan arus kas, misalkan masuk saya, bisnis saya ini baru buka, itu saya masukkan dana uang sebesar ini, itu ikutnya masuk semua ya, pilihnya yang masuk. Kemudian sumber kas banknya apa, kemudian itu adalah aset-aset. Kemudian yang keluar itu adalah biaya. Jadi kalau biaya yang tadi itu maksudnya di keluar, misalkan keluarnya cash, keterangannya misalkan transport atau transport. Jadi setiap pegawai saya kasih transport. Di sini ada transport, kemudian ada biaya transport. Nominal transaksi di sini defaultnya 1. Itu
hilangkan satunya, diganti nilainya. Misalkan per harinya misalkan 25.000. Kalau Bapak Ibu mau diisi per hari, nanti ngisinya di sini per hari. Kalau mau dicangkepin 1 bulan ya 1 bulan sekali, cuma ngisi 1 kali. Kalau biaya listrik nominalnya berapa, misalkan ininya 1 bulannya misalkan 150.000, nanti akan mengurangi biaya pendapatan. Jadi arus kas keluar ini adalah transaksi yang mengurangi pendapatan. Jadi ini adalah biaya-biaya yang mengurangi pendapatan ya, kayak contoh biaya listrik, biaya transport, biaya air, biaya gas, kemudian biaya lainnya lah, atau biaya sewa kalau bisa. Kemudian klik simpan. Oh, isi detail biaya. Sukses. Maka sudah selesai. Demikian tutorial saya buat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.